Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai rumusan teori akuntansi pada mata kuliah teori akuntansi. Kelompok kami terdiri dari 7 orang, yaitu yang pertama Zakiyati Nabila dengan NIM akhir 428, Resti Rahayu dengan NIM akhir 383, Cynthia Meliana dengan NIM akhir 073, Elizabeth Natali dengan NIM akhir 467, dan Faradila Desyanti Yusuf dengan NIM akhir 285. Saya akan menjelaskan tentang gambaran hakikat akuntansi. Hakikat akuntansi dapat dipahami melalui beberapa perspektif yang menjelaskan sifat dan fungsi dasar dari akuntansi itu sendiri. Beberapa gambaran mengenai hakikat akuntansi yaitu: yang pertama, akuntansi sebagai sistem informasi. Akuntansi berfungsi sebagai sistem informasi yang mengidentifikasi, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi. Proses ini memungkinkan pengguna informasi seperti manajer, investor, dan kreditur untuk membuat keputusan ekonomi yang tepat berdasarkan data yang akurat dan relevan. Yang kedua, akuntansi sebagai alat pengambilan keputusan. Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi digunakan oleh berbagai pihak untuk pengambilan keputusan. Manajemen perusahaan memanfaatkan laporan keuangan untuk merencanakan dan mengendalikan operasi perusahaan. Sementara, investor dan kreditur menilai kinerja dan posisi keuangan perusahaan untuk menentukan investasi atau pemberian kredit. Lalu yang ketiga, akuntansi sebagai seni pencatatan. Akuntansi yang disebut sebagai seni karena melibatkan keterampilan dalam mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas transaksi keuangan. Proses ini dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk menghasilkan laporan keuangan yang informatif dan dapat dipercaya oleh pengguna. Lalu yang keempat, akuntansi sebagai ilmu yang dinamis. Akuntansi terus berkembang seiring dengan perubahan lingkungan bisnis, regulasi, dan teknologi. Standar akuntansi diperbarui secara berkala untuk mencerminkan praktik terbaik dan memastikan relevansi serta keandalan informasi keuangan yang disajikan. Baik, selanjutnya adalah materi penyusunan dan verifikasi teori. Teori akuntansi harus dapat dikonfirmasi. Verifikasi teori merupakan prosedur untuk menentukan apakah suatu teori sah atau tidak. Keputusan untuk validitas teori bergantung pada seseorang dan tatanan teori yang diverifikasi. Ada 3 teori akuntansi. Yang pertama, teori akuntansi semantik, sintetik, dan juga pragmatik. Teori akuntansi sintetik tidak berkaitan langsung dengan fakta sehingga verifikasi validitasnya hanya mengandalkan penalaran logis. Selanjutnya, teori akuntansi semantik diverifikasi secara empiris dengan mengamati fakta. Sementara teori akuntansi pragmatik diverifikasi dengan melakukan penelitian empiris berdasarkan asumsi yang menyatakan bahwa informasi dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Lalu selanjutnya ada teori akuntansi normatif. Diuji kebenarannya berdasarkan penalaran logis karena teori ini didasari pada kesepakatan asumsi-asumsi yang kemudian menghasilkan prinsip-prinsip akuntansi. Lalu ada teori akuntansi positif, diuji kebenarannya berdasarkan kenyataan fenomena akuntansi yang disesuaikan dengan teorinya. Berbeda dengan teori akuntansi normatif, verifikasi teori akuntansi positif menggunakan studi empiris. Dalam memverifikasi suatu teori, ketiga teori semantik, sintetik, dan juga pragmatik tadi dilihatkan bersama-sama karena sifatnya yang paling berkaitan. Dalam arti lain, teori harus diverifikasi kuantitasnya atas dasar penalaran empiris, daya prediksi, dan pertimbangan nilai yang telah disepakati. Oke, next, selanjutnya ada hakikat teori akuntansi. Tujuan utama dari teori akuntansi sendiri adalah memberikan basis bagi peramalan dan penjelasan perilaku dan juga teori akuntansi. Jadi, teori akuntansi merupakan penalaran logis dalam bentuk seperangkat prinsip luas yang memberikan kerangka acuan umum yang dapat digunakan untuk menilai praktik akuntansi, juga memberi arah pengembangan prosedur dan juga praktik baru. Tujuan dari teori akuntansi sendiri adalah untuk memberikan seperangkat prinsip logis yang saling berkaitan, yang membentuk kerangka acuan umum bagi penilaian dan pengembangan praktik akuntansi yang sehat. Dalam pengembangan teori akuntansi, selain pertimbangan kemampuan untuk menjelaskan atau meramalkan, juga harus dipertimbangkan kesanggupan dari teori tersebut untuk mengukur resiko atau probabilitas prediksi yang berfungsi sebagai pernyataan yang tepat atas kejadian di masa depan.
Selanjutnya untuk hakikat teori akuntansi. Hakikat teori akuntansi adalah sebagai pedoman yang menjelaskan dan mengembangkan praktik akuntansi agar tetap relevan, logis, dan dapat diterima di dunia bisnis. Struktur teori akuntansi terdiri dari beberapa elemen. Yang pertama, suatu pernyataan mengenai tujuan dari laporan keuangan. Yang kedua, suatu pernyataan dari dalil dan konsep teoretis dari akuntansi yang berkaitan dengan asumsi lingkungan dan hakikat unit akuntansi. Yang ketiga, suatu pernyataan mengenai prinsip-prinsip akuntansi dasar berdasarkan dalil maupun konsep teoritis. Dan yang terakhir atau yang keempat, sekelompok teknik akuntansi yang diturunkan dari prinsip-prinsip akuntansi. Baik, selanjutnya yang pertama adalah dalil akuntansi. Akuntansi adalah pernyataan atau aksioma yang sangat jelas, umumnya diterima berdasarkan kesesuaiannya terhadap tujuan laporan keuangan, yang menggambarkan lingkungan ekonomi, politik, dan hukum di mana akuntansi harus beroperasi. Lalu selanjutnya ada konsep teoretis, yang merupakan pernyataan atau peristiwa yang sangat jelas, umumnya diterima berdasarkan kesesuaiannya terhadap tujuan laporan keuangan, yang menggambarkan hakikat dari entitas akuntansi yang beroperasi dalam suatu perekonomian bebas yang ditandai oleh kepemilikan pribadi atas properti. Yang ketiga ada prinsip-prinsip akuntansi yang merupakan aturan pengembalian keputusan umum yang diturunkan baik dari tujuan maupun konsep teoritis akuntansi yang mengatur pengembangan teknik-teknik akuntansi. Lalu yang terakhir ada teknik akuntansi itu sendiri yang merupakan aturan-aturan khusus yang diturunkan dari prinsip-prinsip akuntansi yang menerangkan transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian tertentu yang dihadapi oleh entitas akuntansi tersebut. Baik, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu materi metodologi perumusan teori akuntansi. Ketika membangun teori akuntansi atau ketika melakukan observasi ilmu akuntansi, beberapa metode bisa digunakan. Menurut Bill Cowey tahun 2015 dan Godfrey tahun 2006 menyarankan beberapa metode dalam literatur. Yang pertama ada metode deskripsi atau terminologi. Dengan cara ini akuntansi dipandang sebagai seni yang tidak dapat dikaji, sehingga cara teori akuntansi yang dirumuskan wajib secara deskriptif dan atau harus mengaji praktek yang diterima yang ada. Yang kedua ada metode pragmatik atau psikologis. Metode ini menitik beratkan pada pengamatan reaksi pengguna laporan keuangan terhadap hasil akuntansi berupa pelaporan keuangan yang bersumber dari jenis-jenis aturan, standar, prinsip, atau pedoman. Pendekatan ini dikenal sebagai akuntansi perilaku. Nah, yang ketiga ada metode normatif tahun 1950 sampai 1960. Akuntansi dipandang dengan jenis norma atau aturan yang harus dianut baik saat ini berlaku atau dalam praktek. Nah, yang keempat atau yang terakhir yaitu metode positif. Nah, ini berlaku pada tahun 1970. Metode ini merupakan metode yang berangkat dari ruang lingkup ilmiah yang berlaku saat ini atau yang berlaku umum. Dari metode konsep ini, pertanyaan analisis yang dirumuskan untuk melihat sifat dan fakta fenomena yang tidak termuat di sebuah teori. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan untuk perumusan teori akuntansi. Yang pertama ada pendekatan informal yang terbagi menjadi dua, yaitu pendekatan pragmatis, yaitu perumusan akuntansi didasarkan atas keadaan politik di lapangan dengan mempertimbangkan hal-hal apa yang berguna untuk menyelesaikan persoalan secara praktis. Selanjutnya ada pendekatan otoriter, yaitu teori akuntansi dirumuskan oleh organisasi profesi yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mengatur praktek akuntansi. Selanjutnya ada pendekatan teoritis, juga terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah deduktif, yaitu dirumuskan dari dalil dasar akuntansi. Pendekatan ini dilakukan dalam penyusunan struktur akuntansi, di mana dirumuskan dulu tujuan laporan keuangan, lalu merumuskan postulat, dan akhirnya khusus menyusun teknik standar akuntansi. Lalu ada induktif, yaitu didasarkan pada beberapa observasi dan pengukuran khusus, dan akhirnya dari berbagai sampel dirumuskan fenomena yang seragam dan diambil kesimpulan. Nah, tahapan-tahapannya ada 4, yaitu pertama mengumpulkan semua observasi, kedua menganalisis golongan observasi, ketiga penarikan kesimpulan umum, yang terakhir adalah pengujian kesimpulan umum. Selanjutnya ada pendekatan etik. Nah, dalam pendekatan etik ini digunakan konsep kewajaran, keadilan, kepemilikan, dan kebenaran. Menurut D.R. Scott, kriteria yang harus digunakan dalam perumusan teori akuntansi adalah keadilan dengan memperlakukan pihak yang berkaitan secara adil.
Lalu selanjutnya ada pendekatan sosiologis, yaitu perhatian utama pada perumusan teori akuntansi ini adalah dampak sosial dari teknik akuntansi. Jadi, yang menjadi perhatian bukan pemakai langsung, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Yang terakhir ada pendekatan makroekonomi. Pendekatan makroekonomi ini menekankan pada kontrol perilaku indikator makroekonomi yang menghasilkan perumusan teori akuntansi. Pemilihan teknik akuntansi didasarkan pada dampaknya pada ekonomi nasional, sehingga dapat disimpulkan bahwa teknik dan kebijakan akuntansi harus dapat menggambarkan realitas ekonomi, dan pilihan terhadap teknik akuntansi harus tergantung pada konsekuensi ekonomi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan selektif untuk perumusan teori akuntansi. Jadi, pendekatan selektif adalah metode yang menggabungkan berbagai konsep, prinsip, dan teknik dari pendekatan-pendekatan akuntansi yang berbeda untuk menciptakan teori yang paling sesuai dengan kebutuhan dan konteks tertentu. Jadi, pendekatan ini tidak bergantung pada satu teori atau prinsip saja, tetapi memilih elemen yang dianggap paling relevan dan efektif dari berbagai sumber. Contohnya, dalam pengembangan standar pelaporan keuangan internasional seperti International Financial Reporting Standard atau yang bisa dikenal dengan IFRS. Pendekatan ini menyoroti beberapa hal penting dalam pengembangan teori akuntansi. Yang pertama, menggabungkan berbagai teori, seperti teori positif dan normatif bisa memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh. Yang kedua, fokus utama adalah memenuhi kebutuhan pengguna seperti investor, manajemen, dan regulator agar teori yang dibuat benar-benar bermanfaat. Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan budaya supaya teori yang dikembangkan tetap relevan dengan kondisi nyata. Evaluasi berbasis bukti juga tidak kalah penting. Menggunakan data untuk menilai apakah suatu teori benar-benar efektif, lalu menyesuaikannya jika diperlukan. Fleksibilitas dan adaptabilitas juga jadi kunci supaya teori yang dibuat bisa mengikuti perkembangan zaman, perubahan pasar, dan perkembangan teknologi. Dan yang paling penting, semua teori yang dirumuskan itu harus bisa diterapkan langsung dalam praktek akuntansi sehari-hari, sehingga benar-benar membantu para profesional di lapangan. Jadi, pendekatan selektif dalam perumusan teori akuntansi merupakan cara untuk menghasilkan teori yang lebih aplikatif dan relevan dengan memperhatikan berbagai perspektif dan kebutuhan pemangku kepentingan. Pendekatan ini dapat meningkatkan kualitas informasi akuntansi dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.